Baik, mohon izin Pak Tri sama Pak Ditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Profesor Triwijaya, yang saya hormati Pak Aditya Sudiarno, Saudari Afiliana Kusuma Bintari, dan Mbak Yuni. Malam ini 27 Juli 2023 kita menyelenggarakan sidang ujian tesis dari Saudari Afiliana berjudul Analisis Proses Bisnis Penerbitan Sertifikat Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan di PTX. Afi, Anda diberi waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk mempresentasikan hasil risetnya. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan tanya jawab. Sudah Siap, siap? siap Pak. Oke, silakan dimulai. Ya, baik. Selamat malam, dosen penguji Profesor Dr. Insinyur Triwijaya NN dan Dr. Aditya Sudiarno STMT, serta dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPO. Saya Afiliana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Analisis Proses Bisnis Penerbitan Sertifikat Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan di PTX. Sejak tahun 2018 hingga saat ini saya bekerja di bidang kalibrasi alat kesehatan. Sebelumnya tesis ini telah saya lakukan tes Turnitin dengan nilai 16%. Yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Perusahaan jasa kalibrasi alat kesehatan merupakan institusi atau laboratorium yang memiliki wewenang terhadap pengujian serta kalibrasi peralatan kesehatan yang telah diatur sesuai dengan Permenkes 54 tahun 2015, yaitu setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas kesehatan harus dilakukan uji atau kalibrasi secara berkala oleh Balai Fasilitas Kesehatan yang melayani puskesmas, klinik, praktek dokter, dan rumah sakit. Serta sektor ini sangat menekankan kebutuhan kecepatan daya tanggap dan responsiveness dalam melayani pelanggan. Kemudian PTX melakukan survei yang ditunjukkan kepada pelanggan setiap setiap setelah melakukan transaksi yang biasa disebut dengan umpan balik, dan mengelompokkan kepuasan pelanggan tersebut menjadi 4 kategori, yaitu tidak cepat, cukup cepat, cepat, dan sangat cepat. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi umpan balik tersebut, 121 dari 219 pelanggar menyatakan ketidakpuasan terhadap penerbitan sertifikat yang didapatkan persentase sekitar 55%. Pelanggan menyatakan ketidakpuasan pada penerbitan sertifikat tersebut, yang dapat mempengaruhi niat pelanggan untuk menggunakan ulang jasa kalibrasi di PTX, maka diperlukan analisis secara khusus terkait permasalahan tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana praktek penerbitan sertifikat pada pelayanan jasa kalibrasi alat kesehatan di PTX. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi proses bisnis pelayanan jasa kalibrasi di PTX. Ketiga, apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses bisnis penerbitan sertifikat di PTX. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengidentifikasikan praktik penerbitan sertifikat menggunakan value add analysis, kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses bisnis menggunakan root cause analysis, dan yang ketiga merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan penerbitan sertifikat menggunakan isu documentation and impact assessment dan sistem monitoring dashboard. Sebelum saya memulai penelitian ini, saya terlebih dahulu membaca dan membandingkan 15 paper berbahasa Inggris, 5 paper berbahasa Indonesia, dan buku terkait penelitian ini dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, penelitian berjudul The Effect of Business Process Reengineering on Improving Customer Satisfaction and Retention in the Manufacturing Industry. Kedua, PT-PJB UPHT Calibration Laboratory Business Strategy with Business Model Canvas Method. Dan ketiga, a Business Process Analysis Methodology Based on Process Mining for Complaint Handling Service Process. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Metode pertama yang digunakan yaitu Value Add Analysis, yang merupakan salah satu teknik analisis yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu value classification dan loss elimination. Pada yang tahap pertama, value classification,
dilakukan identifikasi proses bisnis ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu value adding, mengkategorikan aktivitas yang menghasilkan nilai yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, business value adding, mengkategorikan aktivitas yang penting dan berguna untuk melaksanakan proses bisnis. Dan yang ketiga, non value adding, yang mengkategorikan aktivitas yang tidak termasuk dalam 2 kategori sebelumnya. Selanjutnya ke tahap post elimination, yang merupakan eliminasi aktivitas proses bisnis yang tidak menambah nilai dan yang masuk ke dalam kategori NVA atau non value adding. Metode kedua yaitu root cause analysis, teknik analisis serta identifikasi penyebab permasalahan. Salah satunya yaitu cause effect diagram atau fishbone diagram, merupakan analisis sebab akibat atau identifikasi penyebab faktor potensial yang menyebabkan efek keseluruhan. Nah, untuk mengkategorikan variasi penyebab masalah, kategori yang umum digunakan yaitu 6M, yang terdiri dari mesin, metode, material, man, measurement, dan nilai. Metode selanjutnya yang digunakan sebagai output dari root cause analysis adalah isu documentation and impact assessment yang dilakukan dengan mencatat masalah yang muncul dan memahami dampak yang ditimbulkan. Tujuannya yaitu untuk memahami masalah mana yang lebih potensial dan diprioritaskan. Bentuk isu register itu sendiri dapat berupa nama masalah yang terjadi, deskripsi, prioritas, asumsi dari data yang digunakan, serta dampak dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian ada sistem monitoring dashboard yang merupakan monitoring aktivitas proses bisnis berdasarkan target waktu atau estimasi dari suatu proses bisnis yang ditentukan sehingga menghasilkan efisiensi. Kemudian ada BPM yang merupakan gabungan ilmu manajemen dan teknologi yang digunakan untuk menerapkan sebuah proses bisnis dan tujuannya yaitu untuk dapat menemukan, mendesain ulang, dan menganalisis proses bisnis yang ada. Di dalam penerapan proses BPM terdapat beberapa fase sebagai berikut, yaitu pertama dimulai dari proses identifikasi masalah yang ada dalam bisnis, kemudian proses analisis, dan kemudian proses redesign, selanjutnya di proses implementation, dan dilanjutkan ke tahap proses monitoring dan controlling. Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validitas triangulasi sumber data, karena sumber data yang digunakan merupakan hasil wawancara dari 3 narasumber. Untuk metode penelitiannya dimulai dengan proses wawancara, kemudian melakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan memodelkan proses bisnis baru untuk merekomendasikan dan saran dengan mendiskusikan bersama dengan personel inti di PTX. Struktur organisasi dalam penelitian ini, proses bisnis yang diteliti berkaitan langsung dengan divisi mutu, khususnya bagian admin penyelia yang berkontribusi banyak dalam penerbitan sertifikat dan keterlibatan manajer teknik sebagai penanggung jawab teknik penerbitan sertifikat. Hasil dan pembahasan analisis kualitatif value add analysis, tahap value classification, dan berikut merupakan tabel rincian aktivitas beserta pelaku aktivitas dan klasifikasi menurut value add analysis. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa personil di PTX, yaitu admin penyelia, manajer mutu, dan manajer teknik. Hasil value classification dari 11 aktivitas proses bisnis di PTX terdiri dari 4 aktivitas dengan kategori non-NVA atau non-value adding, 5 aktivitas BVA, dan 2 aktivitas value add atau VA. Selanjutnya yaitu ke tahap waste elimination yang merupakan eliminasi terhadap aktivitas yang tidak memberikan nilai atau yang masuk ke kategori non value add, dan berikut merupakan tabel proses bisnis setelah dilakukan eliminasi. Selanjutnya yaitu ada root cause analysis. Di sini terdapat permasalahan sertifikat terlambat tiba. Yang pertama disebabkan karena teknisi terlambat mengirim laporan kegiatan karena kondisi lapangan yang tidak memadai. Kedua, proses cetak memakan waktu banyak karena penataan kertas untuk sertifikat dan mesin cetak tiba-tiba bermasalah. Ketiga, sertifikat tidak langsung bisa ditandatangani disebabkan karena yang bersangkutan tidak dapat menandatangani secara langsung karena mungkin ada meeting dan kegiatan lain. Dan yang keempat, jarak pengiriman sertifikat yang jauh
disebabkan karena banyaknya lokasi pelanggan di luar pulau. Dan yang terakhir, sertifikat tidak langsung diterima pelanggan dikarenakan sertifikat tiba di malam hari atau sertifikat tiba di waktu weekend. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan fishbone diagram dari permasalahan sertifikat terlambat tiba dengan kategori mesin. OneDrive tidak memberikan notifikasi keterangan waktu pekerjaan. Kategori metode, prosedur penerbitan sertifikat kalibrasi kurang jelas. Kategori material, pemenuhan barang habis pakai terlambat datang dari kantor pusat. Dan untuk kategori men, teknisi terlambat mengirim laporan pekerjaan. Dan yang terakhir, kategori mileu, jarak pengiriman sertifikat yang jauh. Selanjutnya hasil pembahasan isu register documentation dengan deskripsi tahapan proses cetak mulai dari cross-check hingga validasi sertifikat dengan prioritas 1, data dan asumsi dalam setiap penerbitan sertifikat yang mengalami keterlambatan. Sertifikat dapat menghambat penerbitan sertifikat selanjutnya. Dan diasumsikan dalam 1 bulan ada 20 proyek. Jika sekitar 55% mengalami keterlambatan, jadi selama 1 hari dapat dihitung kerugiannya, yaitu sekitar 3.000, selama 1 tahun dapat dihitung kerugiannya yaitu sekitar 3.960 sertifikat dan diumpamakan gaji admin penyelia yaitu sebanyak 3 juta per bulan dengan target penyeliaan setiap harinya 30 sertifikat. Maka untuk keterlambatan 3.960 sertifikat, perusahaan mengalami kerugian sebanyak 18 juta per tahunnya. Dan untuk dampak kualitatifnya, keterlambatan penerbitan sertifikat mengakibatkan lamanya pengiriman ke pelanggan dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Dan berikut merupakan hasil analisis kuantitatif proses mining berdasarkan case duration, di mana didapat rata-rata waktu penerbitan sertifikat yaitu 9,5 hari, di mana 9,5 hari ini melebihi SLA dari perjanjian ke customer PTX yang SLA-nya adalah 8 hari. Selanjutnya ada hasil proses mining model precision event log dengan setting aktivitas 0% dan pet 0% didapatkan map atau gambar proses bisnis yaitu terima laporan pekerjaan, cetak sertifikat dan laporan pekerjaan, validasi dan pengesahan, arsip salinan sertifikat hingga sertifikat diterima pelanggan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan proses mining pada model present event log dengan setting aktivitas 100%, pet 100%, yaitu didapatkan gambar proses bisnis yang terjadi sesungguhnya pada 1 bulan. Dan selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan proses mining model performance activity, yaitu didapatkan durasi masing-masing aktivitas ke aktivitas selanjutnya seperti terima laporan pekerjaan ke cetak sertifikat dan layanan pekerjaan didapatkan durasi rata-rata 25,4 jam dan cetak sertifikat dan laporan pekerjaan ke validasi dan pengesahan 5,9 hari. Validasi pengesahan ke arsip salinan 6,7 hari dan arsip salinan ke pengemasan sertifikat 54,1 jam hingga ke sertifikat diterima pelanggan. Selanjutnya hasil dan pembahasan analisa kuantitatif kesesuaian pelaksanaan dengan target perusahaan menggunakan filter target waktu, yaitu di sini dengan men-setting 8D, di mana 8D ini merupakan SLA atau perjanjian yang telah dilakukan PTX kepada pelanggan dan didapatkan hasil 16% dari total kasus yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan, hanya 16% yang tidak terlambat menerbitkan sertifikat. Temuan penting pada penelitian ini yang pertama yaitu beberapa aktivitas yang dapat dihilangkan dari proses praktek bisnis ini dengan implikasi manajerialnya perusahaan sebaiknya menghilangkan atau mengganti aktivitas yang masuk kategori non-value adding ke proses yang lebih efisien melalui digitalisasi. Kedua, faktor yang mempengaruhi proses bisnis sertifikat, implikasi manajerialnya yaitu perusahaan sebaiknya menangani faktor-faktor tersebut dengan memperlakukan proses digitalisasi dengan penerapan inovasi baru. Yang ketiga, dampak kuantitatif kerugian tiap tahunnya yaitu 18 juta per tahun dan waktu rata-rata penyelesaian proses penerbitan sertifikat ternyata melebihi SLA yaitu 9,5 hari. Implikasi manajerialnya yaitu perusahaan sebaiknya mulai membuat desain proses bisnis baru untuk menanggulangi dampak-dampak tersebut.
Kesimpulannya yang pertama yaitu hasil analisis value add dapat diketahui ada beberapa aktivitas yang bisa dihilangkan seperti terima dan baca laporan, cetak sertifikat, pengemasan, dan proses kirim dari ekspedisi hingga ke tangan customer. Yang kedua, hasil analisis root cause analysis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan tersebut ada OneDrive, tidak ada SOP lebih spesifik, printer mendadak error, teknisi terlambat mengirim, dan perusahaan tidak memiliki sistem pengiriman sertifikat secara cepat dalam bentuk digital. Dan yang ketiga, rekomendasi perbaikan proses bisnis penerbitan sertifikat kalibrasi di PTX, yaitu dengan memperlakukan sistem informasi atau sertifikat digital untuk mempermudah proses bisnis penerbitan sertifikat dan mempermudah transfer dokumen ke pelanggan. Untuk saran yang dapat saya berikan yaitu proses mining data menggunakan aplikasi atau software lain agar didapatkan variasi yang lebih baik dan detail. Yang kedua yaitu menggunakan metode lain untuk merekomendasikan proses bisnis baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, oke. Saya kira langsung saja Prof. Tri